One, two, three. Istilah besiking diperkenalkan di negeri Belanda oleh Van der Voort dan Van Vollenhoven, serta masuk ke Indonesia melalui Prince. Istilah besiking diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, ketetapan oleh Utrecht, penetapan oleh Prajudi Atmo Sudarjo, serta keputusan oleh produk-produk MPR. Nah, dari ketiga pengertian tersebut yaitu keputusan, penetapan, dan ketetapan, digunakan istilah yang sama yaitu sebagai produk alat pemerintah atau sebagai administrasi negara. Pengertian besiking ada juga yang menurut sarjana hukum administrasi nih. Tira, kamu tahu ada pengertiannya yang menurut sarjana hukum administrasi? Kalau menurut Kuncoro Purbo Pranoto pada tahun 1985, menurut Prince, besiking adalah suatu tindak hukum sepihak di bidang pemerintahan dilakukan oleh alat penguasa berdasarkan kewenangan khusus. Kalau menurut Utrecht, besiking adalah suatu perbuatan berdasarkan hukum publik yang bersegi satu dilakukan oleh alat pemerintahan berdasarkan kekuasaan istimewa. Sedangkan menurut Van der Voort, besiking adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh alat-alat pemerintahan dalam menyelenggarakan hal khusus. Sedangkan menurut Van Polje, besiking adalah pernyataan tertulis kehendak suatu alat perlengkapan pemerintahan dari penguasa pusat yang sifatnya sepihak dan ditujukan keluar. Dan menurut Van Vollenhoven, besiking adalah suatu penetapan yang bersifat legislatif yang mempunyai arti yang berlainan. Menurut Donner, besiking adalah suatu perbuatan hukum dalam hal istimewa dilakukan oleh alat pemerintahan berdasarkan suatu ketentuan yang mengikat dan berlaku umum. Dan menurut Stellinga, besiking adalah keputusan sesuatu alat pemerintahan yang isinya tidak terletak di lapangan perbuatan peraturan, pengadilan, dan kepolisian. Oh iya guys, di dalam ketetapan itu kan ada syarat-syarat sahnya suatu ketetapan. Aku mau nanya deh sama Suci, apa sih syarat-syarat sahnya suatu ketetapan itu? Menurut yang pernah aku baca nih ya, syarat sahnya ketetapan itu ada dua, syarat materi dan syarat formil. Syarat materi mencakup alat pemerintahan yang membuatnya harus yang berwenang atau yang berhak. Terus, dalam berkendak, alat pemerintahan yang membuatnya tidak boleh ada kekurangan atau cacat yuridis. Selanjutnya, harus diberi bentuk atau form yang ditetapkan dalam peraturan yang menjadi dasarnya, dan pembuatannya juga harus memperhatikan prosedur pembuatannya. Dan yang terakhir, harus sesuai dengan isi dan tujuan peraturan dasarnya. Sedangkan untuk syarat formil, syarat-syarat yang ditentukan berhubungan dengan persiapan dibuatnya ketetapan dan berhubungan dengan cara dibuatnya ketetapan harus dipenuhi. Selanjutnya harus diberi bentuk yang telah ditentukan. Syarat-syarat yang berhubungan dengan pelaksanaan ketetapan itu harus dipenuhi. Dan yang terakhir, jangka waktu harus ditentukan antara timbulnya hal-hal yang menyebabkan dibuatnya dan diumumkannya ketetapan itu, dan tidak boleh dilupakan. Ngomong-ngomong tentang syarat sahnya ketetapan, emangnya kenapa sih Dil syarat tersebut harus dipenuhi? Karena jika salah satu syarat sahnya ketetapan tidak terpenuhi bisa menyebabkan ketetapan itu menjadi ketetapan yang tidak sah loh. Kekurangan syarat-syarat itu juga dapat mengakibatkan tidak sahnya suatu ketetapan. Jadi, ketetapan harus memiliki syarat-syarat yang penuh dan tidak kurang agar ketetapan itu sah. Gitu loh, Ci. Bentar deh, ketetapan itu bisa juga batal karena hukum, ketetapan yang batal, dan ketetapan yang dapat dibatalkan loh. Oh iya, aku tahu nih. Ketetapan batal itu maksudnya bahwa bagi hukum, perbuatan yang dilakukan tidak ada. Jadi, bagi hukum, akibat perbuatan itu dianggap tidak pernah ada. Kalau ketetapan yang dibatalkan, bagi hukum, perbuatan yang dilakukan dan akibat hukumnya dianggap ada sampai waktu pembatalannya oleh hakim atau suatu badan pemerintah lainnya yang berkompeten. Lantas, bagaimana ya cara menyesuaikan ketetapan dengan peraturan dasar? Ya nih guys, aku tahu bagaimana caranya menetapkan ketetapan dengan peraturan dasar, yaitu setiap ketetapan yang dibuat harus didasarkan atas peraturan, perundang-undangan,
isi dan tujuannya pun harus sesuai dengan isi dan tujuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar ketetapan itu. Nah, udah kan? Terus aku mau menjelaskan macam-macam ketetapan dulu ya. Utrecht membedakan ketetapan atas satu ketetapan positif dan ketetapan negatif. Ketetapan positif adalah ketetapan yang menimbulkan hak dan kewajiban baru bagi yang dikenai ketetapan. Ketetapan negatif adalah ketetapan yang tidak menimbulkan akibat hukum baru bagi yang dikenai ketetapan, misalnya penolakan permohonan. Yang kedua, ketetapan deklarator dan ketetapan konstitutif. Ketetapan deklarator adalah ketetapan yang hanya menyatakan bahwa hukumnya demikian. Ketetapan konstitutif adalah membuat hukum. Yang ketiga, ketetapan kilat dan ketetapan tetap. Ada 4 macam ketetapan kilat, yaitu yang pertama, ketetapan yang bermaksud mengubah redaksi atau teks ketetapan lama. Yang kedua, ketetapan negatif. Yang ketiga, penarikan atau pembatalan ketetapan. Dan yang keempat, ketetapan yang menyatakan pelaksanaan. Sedangkan ketetapan tetap adalah suatu ketetapan yang sifatnya fotografis, yaitu ketetapan yang menggambarkan keadaan pada waktu tertentu. Yang keempat, dispensasi, izin atau vergunning, lisensi, dan konsensi. Dispensasi adalah ketetapan yang membebaskan suatu perbuatan dari kekuasaan suatu peraturan yang menolak perbuatan itu. Izin adalah ketetapan yang pada umumnya tidak dilarang asal saja diadakan sesuai ketentuan. Lisensi adalah ketetapan yang digunakan untuk menyatakan izin yang berkenaan yang bersangkutan menjalankan suatu perusahaan. Konsensi adalah suatu izin yang digunakan sehubungan dengan hal-hal pemerintah memberi bantuan kepada suatu pekerjaan yang penting bagi umum serta bersifat monopolistis. Kalau dengar-dengar penetapan itu dapat memberikan keuntungan. Coba jelaskan keuntungan apa saja yang didapatkan dari penetapan. Penetapan yang memberikan keuntungan itu ada 4. Yang pertama itu ada dispensasi. Dispensasi merupakan suatu penetapan yang bersifat deklaratoir. Deklaratoir maksudnya adalah putusan hanya sekedar menerangkan yang menyatakan bahwa suatu ketentuan undang-undang memang tidak berlaku bagi kasus yang diajukan oleh seorang pemohon. Yang kedua itu ada izin. Izin merupakan suatu penetapan yang merupakan dispensasi dari suatu larangan oleh undang-undang. Yang ketiga itu ada lisensi, merupakan izin yang bersifat komersial dan mendatangkan laba. Dan yang keempat itu ada konsensi, adalah suatu penetapan administrasi negara secara yuridis sangat kompleks. Hal ini dikarenakan seperangkat dispensasi, izin-izin, lisensi-lisensi disertai pemberian semacam wewenang seperti wewenang pemerintah. Itu deh kayaknya yang pernah aku baca. Oh, begitu ya. Oke. Tapi aku pernah dengar tentang keputusan tata usaha negara. Maksudnya apa ya? Apakah teman-teman ada yang bisa bantu menjelaskan? Jadi, keputusan tata usaha negara atau yang kita kenal sebagai KTUN adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual, dan final yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. KTUN ada unsur-unsurnya juga loh. Aku jelasin ya. Yang pertama itu ada penetapan tertulis, yaitu suatu penetapan yang tidak terikat pada format tertentu, cukup tertulis seperti nota atau memo. Yang kedua, badan atau penjabat tata usaha negara. Pasal 1 angka 2 merumuskan bahwa pada dasarnya badan atau pejabat tata usaha negara adalah yang melakukan urusan pemerintahan. Yang ketiga, tindakan hukum tata usaha negara. Bagi pemerintah, dasar melakukan perbuatan hukum publik adalah adanya kewenangan yang berkaitan dengan suatu jabatan. Yang keempat, ada konkret, individual, dan final. Elemen konkret atau jelas dan abstrak, dan elemen individual tidak untuk umum. Elemen ini menyangkut subjek yang dikenai keputusan, yakni asalkan jelas siapa yang dikenai keputusan maka telah memenuhi syarat sebagai keputusan. Sedangkan elemen final hendaknya dikaitkan dengan akibat hukum. Yang kelima, ada akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Ini disebut juga seperti subjek hukum.